Dan saya juga sudah mencium selain bau busuk, bau madu dan racun, ya kan? Kalau yang racun itu Refli serangan balik. Oke, kalau madu yang coklat mulai ditawarin Refli. Johnson Panjaitan mulai didatengin, Komarudin mulai didatengin, ya kan? Ayo gimana dong, masa ya harus kayak gitu? Bahasanya agak idealis, kasihan dong lembaga ini, ya kan? Negara sudah mengeluarkan uang banyak, masa nih semua kita mau korbankan. Dan biasanya yang manis-manis itu, ya, yang madu itu, kalau nanti kita ditolak, kalau sudah menolak, resikonya bisa lebih keras, Refli. Iya, itu kan kayak Sun Tzu kan. Wih, kalau ditawarin dulu, ditundukkan, kalau nggak bisa dengan itu ya dengan yang lain kan, gitu. Kita khawatirkan itu peradilan sesat, bahkan sesat dari awal. Maksudnya sesat dari awal, jangan-jangan yang dimajukan ke muka persidangan itu bukan pelaku yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Itu persoalan. Atau kalaupun pelaku sesungguhnya tidak bisa mendapatkan bukti yang adequate, yang cukup untuk menghukumnya. Silakan, Bang. Nah, jadi saya harus pelan-pelan supaya partisipasi rakyat dan masyarakat yang berkepentingan terhadap jantung dan benteng keadilan ini, ya, harus kita kasih tahu supaya kita kawal sama-sama, ya, supaya kita buat setransparan mungkin dan seakuntabel mungkin. Nggak boleh lengah karena ini taruhannya sangat buruk buat masa depan kita. Nah, jadi ini kan perapatan kira-kira gitu. Perapatan yang paling dekat di depan itu kan P21, Refli, ya. Sementara P21 ini sudah sebagian, jadi pelimpahan tahap 1 kayaknya sudah dilakukan. Dan kalau saya lihat kayak semacam ada begini, Refli, karena udah ditekan-tekan rakyat, ayo cepet-cepet lah, gitu kan. Nah, makanya saya bilang hati-hati itu jaksa. Hati-hati itu hakim, harus perhatikan itu berkasnya, dan hati-hati juga rakyat, ya kan? Saya juga punya keterbatasan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi salah satu simpul yang bisa memberikan fakta-fakta pro justisia kepada rakyat agar rakyat bisa bergerak dan menuntut keadilannya. Nah, jadi dan sekarang ini kan sudah sampai pada rekonstruksi. Rekonstruksi itu kan untuk menguji BAP, bukti-bukti yang lain untuk apakah ini masuk akal atau tidak. Tapi kelihatannya ini canggih sekali yang terjadi sekarang, ya kan? Kecanggihannya terutama, balik lagi dulu saya singgung sedikit soal motif, ya kan? Karena kan ini nggak ada pelaporannya sudah di SP3, tahu-tahu motif itu tiba-tiba muncul sekarang dan dipraktekkan di dalam salah satu seri telenovela, yaitu kalau dilihat dari gambarnya kan sang putri dengan pakaian putih begitu kan tiduran di tempat tidur, kan begitu, ya kan? Itu yang kelihatannya ditampilkan daripada kepastian yang beritanya berbeda-beda antara penjelasan Pak Sigit Kapolri di Komisi 3 soal bagaimana penembakan mengakhiri hidupnya bagaimana, kan begitu kan? Nah, ini di sini aja sudah terlihat mengkhawatirkan. Jadi kita harus pasang mata sungguh-sungguh, pikiran dan hati kita serta pengetahuan, ya, untuk melihat ini. Nah, biasanya nanti setelah kalau ini dinyatakan sudah selesai, maka sekarang ini kan kalau saya lihat, ya,
yang tidak kelihatan kan dilakukan koordinasi. Karena kan tiba-tiba kok pelimpahan tahap pertama sudah ada. Terus kemudian katanya dikembalikan. Nah, ya kan? Nah, ini juga sama juga Komnas dan Kompolnas itu kan sama Menko Polhukam kan komunikasi dan koordinasi, ya kan? Padahal Komnas, ingat Komnas, dia independen. Dia di posisinya rakyat karena yang punya hak asasi itu rakyat, bukan state aparatus. Dia memastikan negara melindungi, menghargai dan memenuhi HAM rakyat. Iya, HAM rakyat. Dia alatnya kan. Dia alat rakyat sesungguhnya. Iya, nah ini jantungnya lagi. Ini jantungnya. Jadi jangan sembarangan, ya kan? Jangan sembarangan ya, jangan sok-sokan ikut-ikutan ngomong ya. Jangan. Nah, ini harus kita kawal. Tapi terus terang saja kalau Refli mengeluarkan pertanyaan kritis, apakah berkas yang ada sekarang ini sudah menggambarkan keinginan keluarga korban dan pengacaranya dari awal? Saya mau bilang tidak. Tidak atau belum? Tidak. Kenapa tidak? Ya ini udah prarekonstruksi, handphone nggak jelas, ya kan? Laptop nggak jelas, ya kan? Nah kemudian uang kartu ATM nggak jelas, ya kan? Satgasus nggak jelas, ya kan? Satgasus cuma dibubarin aja, tapi auditnya nggak ada. Iya, karena ketidakjelasan ini maka wajar saja rakyat mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk mendekatkan pada latar belakang ini. Jadi kalau yang seperti sekarang ini bermunculan soal kasus kebakarannya Kejagung, ya wajar-wajar saja. Kenapa? Karena ini becek dan bau busuk seperti ini kasusnya. Jadi rakyat sebenarnya sudah geram, ingin mendambakan yang benar-benar lah. Karena apa yang disampaikan pihak Polri nggak dipercaya. Iya. Gitu. Iya. Nah, saya ngomong begini bukan pendapat pribadi, ini dari polling-polling yang saya adakan. Iya. Nah, karena itu menurut saya ya, itu dari mana kalau dia bikin rekonstruksi kayak begitu? Apakah hanya berdasarkan pengakuan yang bisa saja nanti dicabut juga BAP-nya? Nah, ini bahaya sekali. Sangat berbahaya. Dan pengakuan sekarang pun sebelum dicabut pun sudah beda-beda. Iya, dan saya juga sudah mencium selain bau busuk, bau madu dan racun, ya kan? Kalau yang racun itu Refli serangan balik. Oke, kalau madu yang coklat mulai ditawarin Refli, Johnson Panjaitan mulai didatengin, Komarudin mulai didatengin, ya kan? Ayo gimana dong, masa ya harus kayak gitu? Bahasanya agak idealis, kasihan dong lembaga ini, ya kan? Negara sudah mengeluarkan uang banyak, masa nih semua kita mau korbankan? Johnson kenapa keras sekali sih? Jangan gitulah, agak pemaaf lah, ya kan? Mulai ada Refli, dan biasanya yang manis-manis itu, ya, yang madu itu, kalau nanti kita ditolak, kalau sudah menolak, resikonya bisa lebih keras Refli. Iya, itu kan kayak Sun Tzu kan? Wih, kalau ditawarin dulu, ditundukkan, kalau nggak bisa dengan itu ya dengan yang lain kan? Gitu. Ya. Nah, saya kira semua rakyat dan semua keluarga saya dan semua orang tahu, ya, Tuhan tidak tidur. Keadilan itu milik Dia. Karena itu kita harus selalu mohon dan berdoa agar Dia yang ikut berperkara dengan kita di sini, agar negara ini bisa kita selamatkan. Menurut saya begitu. Nah, harus dicek satu-satu. Nah, sekarang ini selain ada serangan balik, kan mulai juga ada seolah-olah pro justisia, yaitu BAP keluar-keluar. Ini BAP bener apa enggak gitu loh? Iya. Ya kan? Bocoran-bocoran. Tapi saya mau ingatkan, Refli jangan ikut-ikutan kalau mengatakan bahwa diagram-diagram itu juga hoax. Faktanya polisi-polisi ngegerebek-gerebek judi online, dan judi online di depan mata. Artis-artis nawar-nawarin itu kan. Cuman pertanyaannya di mana polisi? Itu kan semua pasti transaksinya rekening.
kok kita jadi kayak orang bego ini, ya kan? Ini kan sama kayak investasi bodong yang pakai online itu kan. Harusnya kan bisa dibongkar dong, ya. Boleh saja PPATK bilang dia intel, punya keterbatasan untuk mengungkapkan. Ya sama, bahasanya dokter forensik juga akan begitu. Ada kode etik, jadi kami tidak bisa, ada keterbatasan, ya kan? Wah, tapi kalau pejabatnya bilang transparansi, jadi harus diperjuangkan, teman-teman. Tapi begitu yang tadi yang kemarin ACT langsung. Belum ada tersangkanya langsung. Nah, karena bukan kepentingan penguasa soalnya. Jadi ini udah berkali-kali dilakukan, karena itu rakyat harus semakin waspada. Saya nanti akan dituduh macam-macam kalau saya bilang ini udah emergensi, ya kan? Tapi ini jangan main-main, karena ini kerusakannya sangat luar biasa, Refli. Ini taruhannya nggak main-main ini. Ya. Bahkan saya sudah membaca berita, udah disorot juga oleh internasional. Ya, pengalaman saya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya, kalau udah disorot, udah internasional nih, kita udah kayak cacing kepanasan ini semua nih, ya kan? Udah cacing kepanasan. Nggak usah cacing kepanasan. Mari kita jujur-jujur aja. Mari gandeng tangan bersama rakyat, bersama dengan air mata dan darah para korban. Kita bongkar ini dan kita tegakkan keadilan untuk menyelamatkan negara ini. Menurut saya begitu. Itu aja yang diharapkan. Kebenaran dan keadilan, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain sebenarnya, ya kan? Nah, pejabat-pejabat itu, ya Kapolri, Jaksa Agung, Presiden. Nah, Presiden ini penting nih. Jadi bukan cuma 4 kali dia harusnya bertindak supaya benar-benar bisa direformasi. Jadi jangan cuma konteksnya kasus. Ini hanya bagian kecil dari bikin tim audit independen. Iya, saya heran ya Pak Mahfud, harusnya jangan pakai metafora melahirkan bayi dong. Harusnya operasi kanker harusnya, ya kan? Harus dicabut, ya kan? Diselamat, iya dong, ya kan? Kalau kelahiran, setelah lahir kita selamatan. Ini senang. Selamat aja belum kita. Belum, Refli, ini taruhannya luar biasa. Apalagi tanda-tandanya sudah cukup jelas akan membawa ke situ. Karena itu Pak Jaksa Agung, ya, tolong ya dipilih jaksa-jaksa yang kuat. Jangan jaksa-jaksa yang mapan, yang cuma berani selamat. Ya kan, itu tapi jangan milih dulu, Pak Jaksa Agungnya juga dikuatkan dulu, biar independen dulu kuat. Nah itu harus didesak itu, Refli. Jangan diintervensi. Itu harus didesak menurut saya. Nah rakyat harus diberitahu. Jangan bagian dari skenario malah. Iya, acara Refli ini penting menurut saya untuk memberitahu secara transparan. Kita sudah sampai sini nih. Mana nih daerah-daerah yang harus kita jaga nih, daerah rawan, karena ini udah bau busuk, ya kan? Waduh, ya kan, putra, waduh ini dua suami istri ini, buset, udah kayak raja calon pemimpin Polri di masa depan, Refli. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah
kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.